Alright. Alright, great everyone. Dengerin ya. Hari ini ya, Selasa 22 Juli 2025 ya. Pertanyaan saya, pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Dengar baik-baik ya. Hari ini ya, silet ini sudah di tangan ya, dan urat nadi di pergelangan sudah terlihat jelas. Pikiran sudah bulat. Lebih baik aku menghilang dari dunia ini. Wow. Ya, tema podcast hari inilah dibesarkan dalam iman dan dipulihkan dalam kasih. Ya. Disinilah ya ada seorang yang mencoba menghilang dari dunia ini ya, tapi tepat ya sebelum bilah tajam silat itu menyentuh kulit, terdengar suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Putri, walaupun orang tuamu atau orang-orang sedunia pun ini tidak mengasihimu, aku mengasihimu walaupun dunia menolaknya. Engkau tetap biji mataku, putri. Seketika itu juga sinar terang warna putih menyelimutinya. Ada pelukan yang bukan dari manusia, tapi dari pribadi yang lembut dan penuh kuasa. Dan di titik nadir inilah terjadi titik balik. Shalom teman-teman, sahabat Kompak Siang. Siang ini bersiaplah untuk mendengar sebuah kisah yang tidak biasa. Bukan tentang keberhasilan dari orang ya, orang kaya dari lahir, bukan ya, bukan pula kisah yang manis sejak awal, tapi tentang seorang gadis tomboy, keras kepala, penuh luka batin yang hampir kehilangan harapan. Namun Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua itu. Bersama saya dan kami semua di podcast Kompak Siang ini sudah ada seorang wanita yang dulu bercita-cita menjadi seorang prajurit TNI AU, tapi malah dijadikan prajurit kasih oleh Tuhan sendiri. Dialah oknumnya ada di sini. Selamat siang Mbak Anastasia Putri Dewi, apa kabar? Luar biasa ya. Alright teman-teman, siapkan hati dan jangan lewatkan sedetik pun ya, karena kesaksian ini bisa menjadi jawaban untuk mereka-mereka yang sedang ingin menyerah. Selamat siang Mbak Anastasia Putri. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Daniel Muswono dari Karanganyar Cilacap, Ibu Foni Kumala dari Jakarta, Pak Peter Ho dari Malaysia. Selamat siang Malaysia ya, dan semuanya yang ada saat ini menyaksikan di YouTube channel. Wah, sudah mulai banyak nih. Rupanya teman-teman Mbak Putri banyak yang di YouTube channel ya. Oke teman-teman, perhatikan baik-baik dari kesaksian ini di podcast ini, kita akan banyak belajar ya. Kita juga akan terinspirasi dan kita juga akan termotivasi. Sometimes we humans give up easily when we go through the process of God. Terkadang kita manusia mudah menyerah pada waktu kita menjalani prosesnya Tuhan. Ya enggak? Tapi sebenarnya ya, kalau kita sabar, ada sesuatu yang indah yang Tuhan persiapkan, seperti nanti yang kita akan dengar kesaksian dari Mbak Putri ya, ketika beliau pada waktu itu imannya lagi down ya. Of course it wasn't easy, but it also experienced disappointment in God. Tentunya itu tidak mudah, tapi sempat juga mengalami sepertinya kecewa kepada Tuhan. Ya, ujian Tuhan itu untuk membentuk karakter kita agar kita bisa lebih kuat lagi, dan bagaimana Tuhan bisa mengangkat
mental seorang Mbak Putri kembali seperti semula. Dan itu tentu saja ada prosesnya, dan itu tidak serta-merta. Ada harga yang harus dibayar, ada proses. Kalau kita bisa mengikuti proses Tuhan, tentu waktu Tuhan yang terbaik yang akan terjadi. Teman-teman yang saat ini di virtual Zoom maupun yang ada sedang menyaksikan di YouTube channel, langsung saja ya link Zoom ini bagikan ya ke grup-grup rohani dan sahabat-sahabat komunitas-komunitas Anda ya, karena ingat tujuan podcast ini untuk memberkati, menguatkan dan menjangkau banyak jiwa agar lebih banyak orang yang mengenal siapa Yesus itu. Mari kita sambut dengan sukacita tamu yang akan bersaksi pada podcast siang hari ini adalah Mbak Putri Dewi. Alright, selamat siang. Apa kabar Mbak Putri ya? Mantap, luar biasa ya. Sedikit ya teman-teman, saya tadi sudah berikan kisi-kisinya ya. Kalau ujian itu kan ada kisi-kisinya kan. Apa sih kira-kira ya? Saya sudah berikan kisi-kisinya kan. Ya, bagaimana kesaksian dari Mbak Putri tapi lebih lengkap. Kami semua akan mendengar ya sendiri dari kesaksian dari Mbak Putri. Namun sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita semua tunduk kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang Bapa berikan pada siang hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, untuk teknologi yang mempertemukan kami semua di podcast Zoom ini. Dan lebih dari itu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah menyerah untuk mengejar kami. Tuhan, kami tahu hari ini bukan pertemuan yang biasa-biasa. Siang ini kami akan mendengar kisah nyata tentang kasih Tuhan yang menjangkau bahkan di saat seseorang yang adalah Mbak Putri sudah berada di ambang putus asa. Tuhan, kami mohon hadirat-Mu memenuhi ruang ini, baik bagi kami yang mendengar maupun bagi narasumber kami, Mbak Putri Dewi. Urapi setiap kita, setiap yang ada di virtual Zoom maupun urapi juga teman-teman yang saat ini di YouTube channel ya. Urapi setiap kata-kata dari Mbak Putri. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap bagian agar kesaksian Mbak Putri ini menjadi saluran kekuatan dan pengharapan bagi banyak jiwa. Kami serahkan podcast ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Alright, selamat siang. Oke, sudah mulai bertambah ya. Yang ada di YouTube channel makin banyak nih. Ya. Alright, ya. Jadi sudah berapa orang? Ya, 23 orang. YouTube-nya 23 orang. Oke, ya seperti biasanya podcast ini diselenggarakan untuk jadi berkat ya bagi semua dan bagi banyak orang ya. 1 Tawarikh 16 ayat 35. Oke, yang pintar mencatat ya. Yang nggak pintar nggak usah. Yang pintar mencatat. 1 Tawarikh 16:35 ya. Puji Tuhan ya, sahabat teman-teman yang rindu untuk mau bersaksi di podcast ini atau di YouTube channel ini bisa call ya. 0851 3373 7622. Sebelum itu saya mau sampaikan bahwa tujuan podcast ini sekali lagi ya untuk memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru sesuai dengan amanat agung di Matius 28 19-20, Markus 16 ayat 15 dan Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Dan himbauan dan ajakan kepada sahabat-sahabat yang berkomentar ya di kolom komentar yang di YouTube channel ya. Ya, mari kita berkomentar dengan bijak, dengan baik, sopan, tidak saling menyerang. Kesaksian dari tamu-tamu yang di podcast ini ya, agar endingnya menjadi berkat bagi banyak orang ya, karena kita percaya semua agama mengajarkan kebaikan ya. Oleh sebab itu mari kita saling menghargai, dan puji Tuhan kita juga diberkati dengan 1 Petrus 3 ya, 1 Petrus 3 ayat 9-10 ya. Yang pintar mencatat ya, 1
1 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Yang rindu mau bersaksi, ya sekali lagi bisa call saya lewat WhatsApp ya. 0851 3373 7622. Sekarang kita kembali ke podcast Kompak Siang. Nah, inilah saatnya. Saya mau kasih waktu dan layar ya buat Mbak Putri di layar utama podcast di layar utama Mbak Putri ya. Oke, spotlight for everyone. Ya, Mbak Putri sudah ada di layar utama. Oke, alright. Saya mau kasih waktu ya untuk Mbak Putri ya, mulai menceritakan dengan singkat tentang keluarga, asalnya, berapa saudara kandung dan apa kegiatan Mbak Putri sehari-hari ya. Dan teman-teman tetaplah bersama kami, tetap stay tune narasumber Mbak Putri. Alright, let's begin. Teman-teman, mari kita siapkan hati untuk menggali lebih dalam, memahami lebih luas. Make it simple, make it meaningful. Welcome to the Revival and Recovery Room. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang pemulihan. Mbak Putri, bisa perkenalkan ya, saya ulangi secara singkat tentang keluarga, apa kegiatan sehari-hari saat ini. The floor is yours. Make it simple, make it meaningful. Saatnya podcast Kompak Siang bicara. Time start now. Silakan. Selamat siang, shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenalkan, saya Anastasia Putri Dewi. Saya 2 bersaudara. Saudara saya perempuan, saya dari keluarga Kristen sejak lahir. Dan orang tua saya seorang guru. Di kisah saya yang dulu, di mana dulu saya masih mempunyai akar kepahitan terhadap pola asuh dari orang tua saya, sehingga membentuk saya menjadi seorang pribadi yang keras, kasar, karena sebagai anak pertama tujuannya supaya bisa menjaga adik saya, tetapi karena orang tua sibuk dan kehadiran mereka, saya hanya dengan kekerasan dalam segala hal, sehingga secara pribadi saya mendapatkan kurang kasih sayang dibanding dengan adik saya, karena jarak dengan adik saya adalah 6 tahun. Dari proses itu saya hidup bersama dengan orang tua saya hanya sebentar, kemudian saya tinggal bersama kakek nenek dari mama saya. Saya mandiri dari kecil, segala sesuatu saya sendiri, atasi sendiri, dan itu membentuk saya menjadi karakter yang mandiri, tetapi keras kepala dan tidak mudah ditangani, dalam artian dengan saya bergaul, jika ada menyakiti saya pun bisa menyakiti balik, karena memang keluarga besar dari orang tua saya adalah TNI Polri, jadi didikannya disiplin, keras, kasar, itu sudah setiap hari saya lihat dan temui dan saya rasakan. Ya, sebentar Mbak Putri. Mbak Putri kok sebentar di keluarga terus ke tempat kakek nenek ya eyang di tempat lain. Apa sebabnya? Apa karena Mbak Putri dulu bandel atau apa? Kenapa harusnya kan seorang ibu maunya anaknya sendiri di sini dong. Kenapa dikasih ke eyang? Apa sebabnya? Teman-teman pasti tanya ini. Bisa dijawab. Silakan. Karena orang tua saya melanjutkan pendidikan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian saya tidak ada yang ngomong, tidak ada yang rawat karena kan jauh. Keluarga besar di Solo. Sedangkan orang tua saya di Purbalingga, jauh, tidak ada yang rawat. Dulu tuh cari pengasuh susah, jadi daripada nanti terlunta-lunta saya, jadi kan saya lahir lebih dulu kan dibanding adik saya 6 tahun ya, 6 tahun lebih. Jadi otomatis saya ke tempat keluarga eyang untuk dititipkan. Oh, Ibu kenapa? Ibu kerja kah waktu itu? Nggak bisa merawat Mbak Putri? Ibu itu dulu melanjutin sekolah gurunya. Oke, cakep lah.
Cakep lah, ini teman-teman ini dari Malaysia, makanya saya agak logat-logat Malaysia. Jadi kalau ibunya lagi sekolah, jadi nggak ada yang merawat Mbak Putri. Cakep lah, itu orang Malaysia bilang kan. Oke, lanjut, ikut sama Eyang. Lalu, Eh, ya selama berjalannya waktu, saya pulang ke Purbalingga itu kalau liburan. Tapi oke, setiap liburan pun, ya gitu, karena keluarga besar didikan TNI Polri itu pasti tegas, disiplin. Saya sendiri juga dididik seperti itu. Jadi mental saya pun jadi mental yang keras, mental suka berkelahi, pokoknya tak terkalahkan lah. Baik dalam wow, bukan main, wanita perkasa ya. Oke, oke. pokoknya mandiri dari kecil di tempat Eyang pun saya mandiri, tumbuh besar, uh, uh, ya melihat dari lingkungan keluarga saya gitu. Iya, kelas berapa itu di Eyang? Kelas berapa? SD kelas berapa? Saya berarti di tempat Eyang itu sampai SD kelas 5. Oh, oke. Dari umur 4 tahun apa ya? 3-4 tahun. 3 4 tahun. Oke, sampai SD. Oke. Lalu? Ya, terus SMP itu saya kembali karena saya sakit demam berdarah. Mana Hmm. saya di situ hampir ya dalam posisi kalau orang demam berdarah sudah muntah darah dan lain-lain sampai transfusi plasma memang kalau orang yang Oh, tidak dikasih Tuhan mungkin sudah dipanggil gitu karena di situ banyak yang meninggal. Puji oke. Tuhan saya masih dikasih Tuhan, masih dikasih keselamatan, umur panjang. Amin. Oke. Setelah itu jadi ikut orang tua lagi SMP SMA, saya bersama orang tua bersama adik saya. Nah di situ kan terlihat karena dari kecil mungkin saya tidak uh, Bersama orang tua ya. bersama Oke. orang tua, nggak bertumbuh bareng dengan adik, jadi kan banyak perbedaan, banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai gitu. Terkadang saya Oke. ngerasa orang tua lebih sayang sama adik karena adik lebih perempuan, lebih lembut, lebih halus. Gitu. Oh, iya, iya. Ya, kan saya Ini karakternya tomboy, tomboy laki, ya. oh laki banget dan saya sudah mandiri gitu. Jadi segala sesuatu bisa saya kerjakan sendiri. Nah, di Oke. situ di mana di saat saya dididik orang tua saya terlalu keras, beda dengan adik saya, sampai saya dipukul, dicaci maki, nilainya jelek ya dipukul, pulang dolan ya dipukul, menghilangkan perhiasan ya dimarahi, pokoknya segala sesuatu apa-apa dimarahi begitu. Ya. Ya itu membuat gimana saya pada waktu SMA itu saya sendiri aja main aja dibatasi, tidak boleh bergaul dengan ini, tidak boleh bergaul dengan itu, takutnya nakal karena kan saya sudah dalam diri saya sudah nakal liar gitu ya, takutnya kalau bergaul dengan sembarangan takutnya ke bawah, tapi sebenarnya saya sendiri tahu tahu bagaimana cara jaga diri, wong dari sekolah juga hobinya berkelahi gitu, tidak ada yang bisa lain. Oke, hobi berkelahi ya. Orang lain hobi main kelereng, hobi layangan, hobi sepak bola. Ini hobinya berkelahi, teman-teman. Oke, kita 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 ingat-ingat ya. I will remember this. Oke, go ahead. Lanjut. Di waktu SMA itu di titik di mana saya lelah dalam artian saya tuh kepengen seperti anak-anak yang lain yang dapat kasih sayang, dimanja-manja, di, diistimewakan begitu sebagai uh, anak yang benar-benar anak, bukan karena aku anak pertama, bukan karena aku dari kecil mandiri, tapi aku benar-benar ingin disayang yang semanja-manjanya begitu. Walaupun memang ya kayaknya enggak, saya juga sebenarnya lah enggak ya enggak apa-apa gitu kan ya. Tetapi ada di sisi lain itu rindu seperti itu. Ada di momen dimana saat itu kita bertengkar hebat sama mama, sampai keluar kata-kata yang menyakitkan, terus sampai saya dipukul pakai sapu, 3 sapu patah semua ini, terus ya terus Bukan main. dilempar pakai piring gitu sampai pecah, sampai saya tidak diizinkan makan. Jadi ada momen di situ terus saya ngerasa, sampai saya tanya, saya tuh sebenarnya anaknya bukan sih,
sampai terlontar bahwa kamu tuh anak dari tong sampah, sampai kayak gitu jadinya. Hah? Nah, itu. Nah, mungkin salah ambil di rumah sakit itu, dia salah ambil mamanya ya, mungkin ya. Gimana? Kira, oh jadi aku bukan anaknya. Ya udah kalau gitu itu apa, siapa orang tuanya gitu. Tapi terus papa saya kan ternyata lebih sabar, terus ngasih tahu ke saya, kamu tuh tetap anaknya kita, cuma memang mamahmu itu kan karakternya memang begitu, karena didikannya dari Eyang memang galak, diperlakukan sama kerasnya seperti dia memperlakukan kamu. Jadi ibaratnya kayak turun temurun ya, balas dendam gitu. Oke. Bukan balas dendam, itu kutuk namanya. Itu kutuk yang harus dipatahkan. Ya tuh. Oke, lanjut. Saya berpikiran itu setelah kejadian malam itu saya dipulihkan sama Tuhan, karena waktu saya dipulihkan memang nggak ada yang tahu kalau saya mau bunuh diri, karena saya sudah capek, dalam artian saya itu kok nggak bisa dapetin apa yang saya mau. Semisal saya tuh sebenarnya dalam hati pengen tuh pakai rok, pakai sandal cantik cewek gitu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan karena saya itu seperti laki-laki, kalau minta seperti itu rasanya paling juga nggak bakal dibelikan kayak gitu. Tapi saya kepengen, terus saya pengen didandanin yang kayak cewek, kayak adik gitu loh, karena kan mama sama adik itu everything begitu lah ya. Saya kepengen minta sama papa lah. Nah, sama mama nggak dapet, minta sama papa lah. Papa itu lebih cenderung ke kebutuhan. Jadi misalnya kamu butuh apa, uang apa dikasih gitu. Gitu. Kalau untuk kasih sayang, saya tidak dekat dengan orang tua ya, sama Eyang pun juga saya tidak dekat. Jadi saya benar-benar itu tumbuh, tidak ada yang saya manja-manja gitu, nggak, dari kecil tidak ada tempat bermanja begitu. Jadi saya selalu membatasi kedekatan saya dengan siapapun gitu dulu. Jadi memang lebih cenderung aku bisa sendiri, aku bisa mandiri, aku nggak perlu manja, aku nggak butuh kamu, ibaratnya begitu. Yang penting aku minta uang dikasih gitu aja sih gitu. Kalau dulu prinsipnya begitu. Tapi saat hidup bersama adik kan kelihatan nih. Oh kayaknya perbedaannya kelihatan. Oke. Seneng ya jadi dia ya, dapat kasih sayang, dapat segalanya, kepengen. Tapi kok itu di momen bertengkar hebat diperlakukan seperti itu. Akhirnya kan saya sakit hati, jadi kayak membenci. Sebenarnya sih dengan bertumbuhnya waktu saya sudah ada akar kepahitan ke mama. Jadi saya sudah membenci, menumpuk tuh sebenarnya numpuk. Jadi nggak respect lah, nggak kurang sayang gitu ke mama. Karena mama pun memperlakukan saya kan keras, kasar, tidak pernah disayang-sayang gitu. Ada jarak antara hubungan saya dengan mama. Nah pas malam itu, saya sih hidup buat apa ya? Saya juga cuma dimarahi, dipukuli, nilainya jelek dipukuli, pergi kemana-mana nggak boleh. Jadi terus apa gitu lah? Apa sih, buat apa saya hidup kalau seperti ini begitu? Percuma gitu. Sudah punya anak satu aja, itu adikku cukup sepertinya. Saya kan nggak dipakai, ibaratnya kan begitu. Nah di saat itu iblis kan bisiki, ya kamu tuh nggak berguna, kamu tuh nggak disayang, kamu tuh anak tong sampah, kamu itu nggak penting di keluarga ini gitu, kamu tuh dibuang dari kecil gitu kan. Alasannya kan karena orang tuamu mau sekolah, tapi kan sebenarnya kamu tuh nggak dipentingin begitu. Itu iblis masuk. Akhirnya karena anak-anak SMA kan masih labil ya, dimana dia mencari jati diri. Nah disitulah saya berpikir, iya ya, apalah, udah nggak ada tujuan hidup lah. Akhirnya saya mencoba, karena yang di meja tempat belajar saya itu kan ada pensil, ada silet, itu juga saya mikir, kalau saya mati ditangisi nggak ya gitu. Kalau saya mati, saya dosa nggak ya gitu ya. Tapi kalau nggak mati, nanti saya nggak dicari, ibaratnya gini loh. Saya tuh kepingin kira-kira kalau aku pergi itu dicari enggak gitu. Saya Oke. tujuannya kan begitu. Nah, akhirnya saya seperti itu sambil nangis, sambil takut sebenarnya. Tapi ya Tuhan ampuni saya, tapi saya capek. Saya nggak mau seperti ini.
Nah, di saat saya mau mau melukai diri sendiri ya tak sebut Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus itulah. Jadi karena memang antara antara takut dan saya lelah dengan hidup ini, tapi saya tetap pasrah sama Tuhan. Yaitu di situ waktu itulah Tuhan peluk. Tuhan tuh ini tuh sudah nempel, tapi sama sekali nggak bisa saya gesekkan. Saya cuma bisa nangis. Terus kayak ada yang meluk anget banget di leher, dari kepala leher sampai badan itu anget, rasanya anget banget. Terus ada bisikan itu, aku mengasihimu. Meskipun orang tuamu, seluruh dia tidak mengasihi kamu, aku mengasihi. Kamu tuh berharga di mata. Amin. Yang paling aku sayang. Nah, di saat itu saya berpikir, ini Tuhan bukan ya? Atau perasaanku saja? Gitu. Tapi waktu saya buka mata, itu tuh meja tuh terang gitu. Kan saya nunduk di meja belajar. Terang banget. Terus di situ saya bisa nangis, teriak-teriak nangis, Tuhan ampuni aku sayang, aku tuh kepengen disayang gitu. Aku tuh pengen disayang Tuhan. Terus Tuhan ngasih aku jawaban, nah, aku tuh menyayang, percaya saja. Nanti kasihku tuh cukup bagimu. Aku akan kasih kamu lebih dari apa yang dunia ini berikan. Tidak ada Amin. yang Ya. Ya, sebentar, Mbak Putri. Mbak Putri kan mau mengakhiri hidup. Padahal Mbak Putri kan sudah percaya Tuhan Yesus, pergi ke gereja, ya toh. Ayahnya juga, ada ibunya, ya. Kan pasti tahu kalau saya mati kemana saya pergi, ya toh. Kalau saya mati kemana saya pergi? Kalau saya bunuh diri, pasti tahu kemana endingnya. Apakah nggak ada ketakutan itu? Wah, kalau saya mati kan bunuh diri sama dengan Yudas Iskariot, ya nggak? Benar nggak? Nah, apakah mau jadi Yudas Iskariot zaman now? Waktu itu nggak berpikir seperti itu ya? Waktu itu. Nah, jadi dulu itu kan saya orang GKJ ya Om. Ya. GKJ itu ibadahnya itu hanya seperti ritual ya, tidak ada kedekatan proses hubungan dengan Tuhan itu tidak dekat. Oh, oke. Sekedar bergereja sebagai kewajiban kita orang Ya. Kristen. Rutinitas lah ya, rutinitas. Kami ujian juga ya pakai textbook, jadi tidak ada kedekatan khusus saya dengan Tuhan dari obrolan gitu, tidak ada. Jadi hanya Kristen, saya melaksanakan kewajiban saya sesuai dengan aturan gitu. Tapi untuk menjalin hubungannya dekat dengan Tuhan belum, waktu itu SMA belum. Karena saya masih Oke, masih menjalani rutinitas ya sebagai orang beragama, ya toh. Ya pantas-pantas sih kalau orang Kristen ya pantas-pantas sih ke gereja, ya entah di gereja kita tabiat kita, sifat kita berubah atau enggak itu urusan lain, kan begitu ya, rutinitas agamawi. Oke. Belum hidup baru, belum ya. secara pribadi. Ya. Oke, lanjut. Terus waktu setelah kejadian itu kan nggak ada yang tahu. Besoknya saya cuma bilang saya mau aktif di ibadah pemuda gitu. Ya udah, jadi itu saya ikut pemuda rajin, di situ saya aktif pelayanan. Saya kepingin, yaitu kan katanya Tuhan mengasihiku, ya aku pengen lebih dekat sama Tuhan aja. Jadi aku ingin mendekatkan diriku dengan aktivitas pelayanan supaya aku tidak pikir bodoh lagi begitu. Karena kan kekuatanku itu hanya berasal dari Tuhan. Amin. Malam itu saya ditunjukkan bahwa walaupun kamu disiksa, dianiaya seperti apapun, tetaplah mengasihi Tuhan, karena itu bisa menyembuhkan segala lukamu begitu, baik luka batin, luka fisik. Jadi saya dekat sama Tuhan sejak kejadian itu saya aktif. Di situ saya menemukan bahwa iya, saya damai sejahtera meskipun saya dimarahi, dipukul, dicaci maki, ya jadinya haleluya saja akhirnya. Wow, keren. Ya. Oke, jadi ada perubahan ya. Hilang, kebencian ke mama belum hilang. Saya hanya merasa sudah tidak sakit lagi dipukul, sudah tidak mengumpat lagi saat dimaki. Ya udahlah, terima aja begitu di situ. Oke. Gimana? Udahlah, terserah kamu mau benci aku kayak mau nggak suka kayak terserah. Yang penting Tuhan tuh sayang sama aku. Tuh nanti pasti kasih aku. Gitu.
Cuma Oke. jenjang hilang, masih ada akar kepahitan sih, karena belum doa pelepasan. Oke. Kemudian saya Setelah kan Heeh. setelah lulus SMA saya kan kuliah ke Solo karena mau daftar TNI AU itu Iya, Angkatan Udara. iya. Eh, di situ Kenapa saya pilih kenapa pilih TNI AU? Apakah papa dari Angkatan Udara atau bagaimana? keluarga besar TNI AD dan Polri. Nah, kenapa kok malah Angkatan Udara? Kenapa nggak milih papa juga Pak D TNI AD kasih kok? Heeh. Pak D kasih informasi kalau TNI AU ada pembukaan, jadi Oh, oke, lowongan ya. Oke. ya Oke. saja gitu. Oke. Waktu sebelum ada pendaftaran TNI AU itu saya sudah diminta Eyang tuh gini antara perawat dan TNI gitu. Oh, Ya, oke. jadi begitu saya disarankan uh, saya dulu tuh kayak gini, aku tuh mau jadi apa ya? Masih belum belum mengerti arahnya mau kemana begitu. Hmm. Gitu ya. Kalau dari Kenapa nggak orang mau jadi pramugari, kan tingginya cukup, ya nggak? ya, Nah, nggak ada Hah? nggak ada ke sana karena pikir saya Heeh. uh, mau jadi apapun terserah Tuhan lah begitu. Ah, Kalau oke. orang tua karakter cocok di TNI. Ya tomboy ya. Oke. Masuk akal. Ya. Kalau dari Eyang karaktermu tuh keras. Kamu harus dibentuk diubah. Lebih baik jadi perawat. Karena Ah, oke. Hmm. biar karaktermu dirubah. Kalau kamu jadi TNI, karaktermu nggak akan berubah. Kamu akan keras. Kamu malah nanti bisa jadi tentara yang brutal begitu. Iya, iya, Ya, iya. Oke, masuk akal juga. Ya. Oke. jadi perawat karena waktu itu Eyang Kokakung kan sudah mulai sakit begitu ya. Ya. Jadi dia kan saya cucu yang dari kecil ikut Eyang, jadi kepinginnya kamu jadi perawat aja biar bisa ngerawat Eyang nanti di masa tuanya. Ah, oke. Ya. Oke, masuk akal. Ya. Lalu Akhirnya masuk TNI, tes tes TNI kan? TNI AU ya? Tes ya? Oke. saat Cukup. kalau dulu Menu masih syarat. jadi TNI itu gampang dulu karena dari keluarga besar TNI kan gampang ya kalau mau masuk TNI. Jadi Ah, iya. Cukup. ya, Tingginya berapa, Mbak Putri? 163. tes juga lolos semua Berapa? sudah Tingginya berapa? Mbak teman-teman tahu nih. Satu berapa? 65. Wah, teman-teman ya, perhatikan ya. Mbak Putri sih tinggi 165 loh, sama dengan saya berarti. Wah, coba tinggi loh untuk ukuran perempuan ya. 165 tinggi, kan tinggi. 165. Oke, Papa tinggi juga kan? Papa sama Mama tinggi. Tinggi tinggi. Ah ya, jadi anaknya tinggi, masuk akal. Polri Ya. ya 165 semua. Oh, 165. Jadi adik juga 165 juga ya. Adik 163 kalau nggak salah. Oh ya, beda tipis ya. Papa 170 pasti ya. Lebih. Ya. Lalu tes masuk TNI AU diterima kan? Nah, Diterima, masuk pendidikan, betul. ya masuk Di, pendidikan di itu mana? hari Di mana di itu? Di Solo. Di Solo. Oke. Lanjut. ya terus Keras di ya, sana pendidikan keras ya. ya hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya karena itu ya terpaan lingkungan karena kan pendidikan itu keras. Kita harus siap diperintah, siap dibentak, siap Ya, ya. disuruh, Suruh, siap suruh. dicari. Dipelonco ya, dipelonco lah ya. Ya. Eh. Sedangkan saya tipe orang yang tidak suka diperintah-perintah, tidak suka disuruh. Ini manusia aneh ini ya. Teman-teman mau masuk TNI tapi tidak mau diperintah. Ini aneh ini kan. Tapi oke, it's okay. Sampai maki, jadi saya tidak mau dimaki-maki lagi. Nggak mau jadi masih calon siswa ini, nggak mau dimaki, nggak mau diperintah. Ini masuk akal. Ya oke, oke. Ya, di situ di saya uh, ada satu senior pelatih itu berkata kasar ya biasa lah kan pasti berkata kasar apalagi dulu tuh didikannya keras banget nggak Iya, seperti sekarang
Karena biasa dulu tuh apa aja didikannya ya jungkir lah, apa dimaki-maki biasa. Waktu itu saya sampai diludah, itu yang bikin saya nggak terima. Ah. Makanya tuh saya sampai Yang air liurnya tuh yang meludahi siapa? Instruktur kan? jadi latih Pelatihnya apa? Perempuan? perempuan. Jadi dia ngomong tapi muncrat ke muka saya loh. Oh, muncrat, nggak pakai payung ya? Nggak pakai payung, oke, 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 masuk akal. Udah, Jengkel. orang itu sudah jengkel ya, udah beberapa hari itu sudah jengkel, sudah saya nggak mau lah di sini lah, udahlah daripada sudah di titik gimana kalau sama pelatih ini kan dari awal itu sudah nggak cocok gitu lah ya Ah, dari ya, ya, ya. Oke. udara nyaman gitu. Jadi di titik di mana dia ngomong terus air liurnya ke muka saya itu di situ jadi jengkel bang. Akhirnya saya Ya. marah, berani melawan. Saya berani melawan, Melawan pelatih itu ya? berlatih karena saya nggak Wow. suka. Maksudnya nggak usah air liurnya tuh nggak usah sampai muncrat-muncrat. Saya kan jijik gitu ya. Dia nggak sengaja kan? Kan bisa aja dia nggak sengaja. Betul. Ternyata ngomongnya di muka saya dengan jarak yang dekat begitu. Jadi kayak sengaja. Oh, oke. Ya, ya. Oke. Luar Terus biasa. akhirnya marah, terus saya dipanggil kan, kalau biasanya kalau ada komplainan kayak gitu, ada yang melawan, kita dipanggil sendiri untuk dididik sendiri gitu kan. Ya. Biasanya kalau orang-orang dulu bisa sampai dipukuli, dipush up kan, dari kan kayak gitu. Sebelum saya dipukul, saya mengundurkan diri. Ah. Terus bilang, Oke, oke, oke. bisa saja jadi melanjutkan pendidikan ini. Uh, apa karena kan saya sempat dorong dia gitu. Saya belajar mengendalikan diri tidak marah karena takutnya nanti apa ya, karena itu kan lingkungan TNI ya, takutnya nanti nama baik keluarga jelek dan lain sebagainya kan. Ah, ya, ya. Nggak Mendingan mau. mengundurkan Nah, diri. kalau itu di luar pun sudah saya pukul Pak, tapi karena itu di lingkungan TNI dan Dia lebih pendek. Badannya lebih pendek ya? Mungkin ya? Badannya lebih sama, pendek. Hah? tinggi-tinggi kalau angkatan Oh, udara itu. oh tinggi-tinggi Bang. Oke. Oke. Jadi mau dipukul nggak enak di pendidikan. Mendingan saya mengundurkan diri gitu ya. Oke. Dengan bentakan, terus saya menyampaikan saya mengundurkan diri, saya tidak melanjutkan pendidikan ini. Gitu. Oke. Baik-baiklah, karena ya saya memandang Pak D saya dan keluarga besar gitu. Kalau saya sampai mukul, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kotor gitu kan, menjelekkan, aku tidak mau namanya nanti jadi jelek. Jadi Ya. saya mengundurkan diri. Ya itu berapa bulan pendidikan waktu pendidikan dari awal sampai mengundurkan? 2 bulan setelah tes. Wah, baru 2 bulan ya teman-teman. Luar biasa. Ya, betul-betul ya. Saya Iya. daripada nanti saya pelanggaran terus, karena Iya. saya belum apa ya dalam orang itu masih emosian sekali gitu. Oh, oke. Jadi saat itu saya masih sabar karena saya mau mundur. Saya sudah yakin saya nggak mau pendidikan, percuma daripada nanti saya pukul beneran ini orang, malah nanti dia mati atau kenapa-napa, malah nama keluargaku jelek, aku di sel, nah kayak gitu loh. Jadi saya berpikir Lebih panjang lah ya. saya tahu karakter saya ini tidak tertolong, di luar itu saya berani pukul orang gitu, bisa mati Iya. orang. Takutnya nanti dengan diperlakukan ditindak terus kasar tiap hari, takutnya saya bisa malah melakukan tindakan kriminal di situ. Iya. Pak, sebentar. Ini ada teman-teman dari YouTube tanya ke saya nih. Tolong tanyakan ke Mbak Putri ya. Jadi apa? Dia tanya, apa Mbak Putri kok begitu berani sama pelatih? Apakah ada basic mungkin pernah latihan karate kah, apa judo kah? Pernah? Coba ceritakan. Ini teman-teman YouTube yang tanya. Ya, silakan. Di SD kelas 6 sampai SMA itu karate. Wah, teman-teman YouTube channel ya. Ini halo. Ini dia ada basic karate. Komite juga sampai di Semarang pun saya juga pukul orang sampai berdarah. Oke, jadi karate sampai dan berapa? Sampai ban apa? Sabuk coklat. Coklat ya.
mau ke hitam nggak jadi, terus keluar ya. Berantem itu terakhir yang mukul orang sampai perdarahan hidung, terus saya keluar. Keluar, oke. Jadi sempat komite juga ya waktu karate ya? Ada perlombaan di Semarang. Ada komite. Kenapa? Lawannya berdarah. Ya. Komite lawannya berdarah. Wah, kejam kali dunia ini. Nah, itu waktu apa? SMA kan? Waktu SMA kelas 1 apa ya pertandingan Oh, SMA. sebelum peristiwa bunuh diri itu ya? Belum. Ya, belum. Itu Belum. kalau kelas 3 itu. Jadi pas itu tuh pas habis ujian negara kalau yang mau bunuh diri itu. Oh, sampai kelas 3. Oke. Ini teman-teman YouTube tanya lagi nih. Atau ada teman-teman yang Zoom mau bertanya, boleh buka mikrofonnya sebelum saya kasih kesempatan yang di YouTube pada nanya ini. Ada yang nanya di virtual Zoom? Saya Pak Andre, sorry nggak buka kamera. Apa kabar Bu Foni? Ya nggak apa-apa, nggak buka. Silakan mau bertanya ini dari sebelum diduluin sama orang YouTube channel itu banyak yang mungkin teman-temannya dulu yang pernah dipukuli sama Mbak Putri. Jangan-jangan ini. Iya silakan. Ibu kan ngomong, kamu harus disiplin kan, keras ya orang emaknya kan. Maknya ya itu. Belajar karate apa diam-diam kan sifatnya tomboy juga ya, sorry. Tomboy kan berantem mulu. Ya, Ibu tidak tahu Bu. Pertama kalinya Ibu kan disiplin katanya kelas SD apa SMP kan pulang katanya kamu harus disiplin begini-gini. Kamu kan dulunya nakal kan, tomboy. Tomboy tapi cantik Bu. Tomboy tapi cantik. Ya satu. Kan dibenci sama keluarga ya kayak pilih kasih. Apakah Ibu Putri dendam nggak? Ada kepahitan nggak pertama sebelum bertambah sungguh-sungguh kan? Makasih Bu. Oke, silakan. Nanti sambung lagi sebenarnya Bapak pertanyaan. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan aja, pelan-pelan biar Mbak Putri ini mikir dulu dia jawabannya. Silakan jawab. Itu Ibu Foni Kumal. Bu Foni di Tangerang apa Jakarta ya? Tangerang Pak. Tangerang. Oh nih teman-teman, ini Ibu Foni dari Tangerang nih Mbak Putri. Ini luar biasa sampai Tangerang loh nih Mbak Putri nih. Tinggi 165, bisa jadi pramugari nih ya. Cocok. Silakan jawab. Ya, sudah bisa saya jawab? Bisa. Boleh, silakan. Kalau terkait, iya saya dididik disiplin dalam artian waktu sama Eyang pun juga gitu. Jadi bangun pagi jam 4, harus bersih-bersih rumah, gitu. Pulang sekolah jam segini harus pulang dulu. Main sembarangan dimarahi sampai dipukul, pulang telat aja dipukul. Nah, kenapa saya jadi pribadi yang keras dan berani ngelawan orang? Karena kan ibaratnya saya ini selalu kena pukul gitu. Badan saya itu sudah sering dipukul, hati saya sakit karena sering dimaki. Jadi akhirnya di saat ada orang luar menyakiti saya, itulah tempat pembalasan saya yang baik untuk mengeluarkan emosi saya begitu. Karena saat saya dipukul orang tua, dipukul Eyang gitu, saya nggak mungkin membalas karena mereka orang tua saya. Gitu. Iya betul. Saya benar mendem hati lah di saat saya balas dendam orang lah. lain. Itu kesempatan saya untuk kena ya. Karena kamu bikin marah saya, begitu. Oke. Jadi ya, karena seseorang kalau sering ditekan, dianiaya, dia akan menyimpan akar kepahitan. Akhirnya akan, kalau akar kepahitan tidak dilepaskan, tidak ada pelepasan, itu dia akan bisa melampiaskan ke orang lain, begitu. Iya, betul. Sama halnya kayak orang tua saya, mami saya dididik keras oleh kakek neneknya. Kakek neneknya. Itu keras saya, begitu. Begitu juga begitu akar kepahitannya kan ada turun temurun dosanya jadinya. Begitu Ibu. Oke, silakan Bu Foni, ada pertanyaan kedua, silakan. Ya kan Ibu katanya kan udah Kristen dari kandungan ibunya kan.
mengapa ada pikiran, kan biasa bagi Tuhan ada jalan keluar. Mengapa pikiran ibu mau bunuh diri? Satu, kan kata eyangnya kan ibu harus sabar, jadi jangan pramugari, nanti jadi brengsek apa-apa, jadi suster kan, sekarang jadi suster, bisa sabar. Gimana sifat dari orang jahat bisa kesabaran ngurus suster, ngurus pasien kan nggak mudah Bu, harus sabar apa-apa. Gimana Bu? Supaya ibu sifatnya sabar. Saya juga lagi Iya, belajar sabar nih Bu. jadi gini, Makasih ya. waktu SMA ya, sebelum saya bertobat sungguh-sungguh itu kan waktu saya punya pemikiran bunuh diri. Nah gini, kita semua Kristen, Kristen yang tidak bertumbuh itu sama halnya seperti orang yang hanya punya agama saja tapi tidak ada kehidupan pribadi yang sejati sama Tuhan. Jadi kalau saya karena dapat kekerasan fisik mental, saya menjadi pribadi yang merasa diri saya itu tidak berguna. Orang kalau dari segi kesehatan itu kalau dari psikolog ya, dari psikolog saya sudah mengarah ke ada gangguan di mana saya merasa menarik diri saya itu nggak berguna nih, saya dianiaya terus. Nah, akhirnya di situ ada pemikiran untuk bunuh diri. Tapi karena Tuhan mengasihi saya hanya disembuhkan oleh pelukan Tuhan. Akhirnya Amin. gangguan batin, gangguan psikis saya itu hilang karena ada Tuhan Yesus. Begitu. Jadi bukan karena kita kenal beragama Kristen terus hidup kita fine gitu, tidak semua. Ya itu kalau hidupnya senang, bahagia, dari keluarga yang bahagia tidak ada masalah. Tapi kalau dari hidup saya yang penuh dengan tekanan, minta apa-apa tidak keturutan, cuma dimarahi, tidak bisa terluapkan, akhirnya gangguan psikis. Itu yang membuat saya merasa tidak berguna dan akhirnya punya pikiran bunuh diri. Tapi setelah Tuhan sembuhkan, dipulihkan, saya bisa bangkit lagi dan akhirnya menjadi perawat itu diproses Tuhan itu. Dari karakter saya yang keras, menjadi seorang perawat itu saya belajar sabar, di mana saya harus mau mendengarkan orang lain berkeluh kesah dan bisa menjawab dengan baik, dengan lembut. Itu Tuhan proses. Saat saya di Solo, terus saya mau sekolah perawat, saya doa pelepasan dulu. Saya masuk nggak ke GKJ lagi, tidak gereja GKJ lagi, tapi saya ke gereja Pantai Kosta, ke GBI. Di situ saya punya kakak rohani, saya pelayanan dari mulai aser, terus jadi pemimpin komsel, terus singer. Nah, saya berproses di situ. Proses itulah yang membuat karakter saya berubah perlahan-lahan. Yang tadinya keras kan, doa pelepasan itu saya sampai 3 kali, sampai saya muntah-muntah, keluar bintik-bintik seluruh badan. Saya 3 kali doa pelepasan, saya minta saya mau dilepaskan. Karena saya ikut karate dulu, ikut tenaga dalam, Cakra Nusantara, ilmu tenaga dalam. Terus karakter saya yang dikeras. Jadi banyak setan di tubuh saya ini yang harus dilepaskan. Itu yang membuat karakter saya keras, tidak punya rasa takut dengan siapapun. Itu kalau kita punya kekuatan ilmu tenaga dalam, terus karate, itu kita tidak punya rasa takut dengan siapapun. Dan rasanya itu kalau ada orang nyakitin, selain orang tua ya, saya bisa pukul mereka sampai berdarah-darah. Nah, saya lulus SMA, saya ke Solo, saya masuk ke GBI. Di situ saya doa pelepasan 3 kali, diproses, ikut komsel. Nah, itulah yang bantu saya akhirnya bisa menjadi seorang perawat yang 180 derajat saya berubah, yang tadinya keras menjadi sabar. Amin. Keren ya. Oke. Titik ada di mana saya dimarahi pasien, dimarahi keluarga pasien. Saya bisa mengatakan, mohon maaf Ibu, saya salah. Ya, saya akan melayani lebih baik lagi. Di titik saya bisa mengatakan itu yang dimana sebelumnya saya gengsi untuk mengatakan minta maaf. Tapi Tuhan proses saya. Itulah kenapa Tuhan izinkan saya menjadi seorang perawat. Benar kata Eyang, biar karaktermu berubah. Amin. Ya, Amin.
Jadi seorang TNI tidak mungkin saya berubah, bahkan mungkin sampai sekarang saya masih hidup sendiri karena saya keras. Siapa laki-laki yang mau deketin saya? Tapi kan kepingin anaknya yang ini nih, putri nih, anakku yang ini nih, yang dulu mau putus asa, kepingin mengakhiri hidup. Aku sayangi dia, jadi Tuhan proses saya. Amin. Sampai sekarang pun dalam setiap proses yang saya alami, saya tuh bersyukur karena di saat setelah saya diproses, saya tuh naik level, saya tuh dikasih berkat. Amin. Setiap kali saya Amin. dikasih berkat. Itu saya baik perawat, bekerja, punya pasangan, punya anak saya sekarang sudah lulus. Itu prosesnya tuh sangat-sangat berat, menyakitkan. Tapi ya itu saya bersyukurnya gitu. Tuhan tuh mau proses aku tuh, Tuhan mau kasih sesuatu. Jadi Amin. haleluya Yes. saja. Yes. Walaupun saya juga sampai sujud doa, Tuhan saya nggak kuat lah, saya mau angkat tangan lah, sudahlah. Terus Tuhan cuma kasih doa puasa kamu, doa puasa. Nanti ada jawaban di doamu. Ya saya Iya. ikut aja doa puasa. Besok dijawab itu. Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, itu tuh kita tuh ngobrolnya enak banget sama Tuhan tuh. Tuhan aku tuh lagi Tuhan, aku tuh butuh ini. Tuhan, aku ada masalah ini. Ya Tuhan kan selalu kasih bisikan ini. Ya, kamu bertekun, doa, puasa kalau perlu. Ya sudah dijalani aja. Itu proses pembentukan saya dari pribadi yang luar biasa sampai saya yang sekarang. Itu haleluya banget. Saya tuh jangan bersyukur banget Tuhan. Ternyata aku tuh istimewa ya, seperti yang kau katakan waktu aku SMA mau hidup baru itu. Kamu tuh istimewa. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik, berharga, dan aku tuh mengasihimu luar biasa. Dan banyak mujizat. Ya, sampai hari ini pun saya benar-benar bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kecelakaan tiap tahun, Tuhan tuh selalu selamatkan saya. Motor saya yang rusak, saya tidak kenapa-napa. Itu juga berkat Tuhan. Tuhan selalu kasih umur, apa ya, dan itu tuh luar biasa banget Tuhan pakai. Itu tuh kayak ditopang gitu. Setiap kali capek kerja, pulang, naik motor, dulu masih naik motor, jatuh. Hampir setiap tahun dulu. Tapi Tuhan selalu tolong. Kayak ditangkap gitu. Nggak kenapa-napa, motor rusak nggak apa-apa, tapi aku dipeluk Tuhan. Aku nggak terjatuh. Itu yang bikin aku tuh Tuhan sayang banget sama aku. Iya, melebihi yang dunia ini kasih. Melebihi kasih sayang orang tua, melebihi kasih sayang pasangan, melebihi kasih sayang siapapun. Tuhan tuh mengasihiku tuh bener-bener full. Apa yang aku minta tuh Tuhan kasih. Well, ya kan memang nggak serta merta saat itu yang kita minta dikasih. Tapi Tuhan tuh tahu timingnya pas pada waktunya Tuhan. Amin. Ya. Amin. Wow. Jadi yang Amin. sama Tuhan sampai sekarang saya diizinkan sekolah penginjilan. Di masa usia saya sekarang saya pengen fokus pelayanan. Amin. Kalau bisa penginjilan, bisa bawa jiwa, saya kesaksian dengan hidup saya bahwa saya dipulihkan karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang saya alami, itu saya bisa sharingkan dan Tuhan sudah tolong. Yes. Ya. Kasih kesaksiannya. Luar Sekarang biasa. udah nggak ada pikiran bunuh diri lagi ya. Nggak ada pikiran udah bertobat ya. Udah bertobat ya. Udah ya. Iya. Serah mau pakai aku bagaimana, sabar saja. Sabar. Iya, saja. sabar. Dia lagi diproses naik level. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Foni Tuhan sudah berkati pelayanan Ibu. Sukses berkontribusi ya. Bu Foni terima kasih sudah kontribusi di pertanyaan. Ini selamat siang Pak Yumbu, baru masuk ini dari Sumba. Apa kabar Pak Yumbu? Terlambat masuk ya? Pak Andi. Terlambat masuk ya. Oke. Mohon Ya. maaf saya terlambat tadi. Ya ada acara ya, nggak apa-apa. Nanti saya kirim rekamannya nggak apa-apa. Ya, ini Iya, bagus, luar biasa tadi awalnya episode pertama. Iya. Nah ini luar biasa. Nah ada pertanyaan lagi dari YouTube channel ini, teman-teman. Kenapa kok yang izinkan seorang wanita cucunya ikut karate
wanita ikut karate, wanita juga ikut tenaga dalam. Kok kenapa diizinkan? Apakah Mbak Putri waktu itu sembunyi-sembunyi atau gimana? Coba ceritakan. Silakan. Kalau karate itu kan awalnya dari kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah Jadi regulernya bersembunyi ya, bersembunyi di balik kegiatan sekolah, Mbak. Jadi saya harus ikut karate, Mbak. Kan gitu kan? Itu karena yang cocok dengan saya kan karate. cocoknya ya karate, tomboy. Oke. Tapi tenaga dalam nih kan ini Mbak kan yang kan aneh ini. Kenapa mau ngapain kamu? Nah, ada komen nggak? Biar nggak, kalau dipukul orang itu nggak masak gitu. Gak masuk, oh nggak kebal lah ya, kebal. Ya maksudnya supaya kebal, nggak apa-apa jadi boleh. Saya pernah waktu naik bis, saya itu mau dijambret orang gitu. Terus Di pernah mana, di Solo kah? bis, nggak, waktu di Purbalingga. Saya Purbalingga. pernah naik bis kan penuh. Oke. Ya, ada orang, dia Pencopet. kayak orang itu jadi suka megangin pantat, megangin payudara, begitu kan, terus jambret. Oke. Orang ini beberapa kali saya lihat itu banyak korbannya gitu loh. Lah waktu itu orang itu kepegang saya, akhirnya ya dia akhirnya tidak bisa berkutik apa-apa, ya sudah saya sekep aja. Terus saya lempar begitu lah. Itu tuh membuat saya, loh, kok saya jadi lebih kuat ya? Gitu. Saya Preman dari di bis pun dibanting juga ya. Lu ya teman-teman perhatikan ya. Teman-teman yang preman ini, preman dari di bis ini ya, di Purbalingga ya, di bus ini. Ya, macam-macam sama si Putri. payudara saya kan langsung tangannya tak pegang, tak lempar aja udah. Terus sama keretnya kan dibuang keluar, diturunin di sana. Aku sampai bespol lihat aku lagi bener-bener tak jotosi, sampai tak pukuli sampai aku udah bilang, tapi besok gak ketemu lagi, Pak. Oke. Luar biasa nih wanita perkasa ini. Ini Pak Yumbuk, ini luar biasa Pak Yumbuk. Ini wanita tomboy ini. Ini tinggi Ya, 165 loh Pak Yumbuk. tinggi itu. Iya, sama dengan saya dia tingginya 165. Iya, dia Tapi masuk. tinggal di mana ini Mbak Dewi? Jawab nih. Mbak Dewi tinggal di mana ini? Purbalingga, dekat sama Purwokerto, nggak jauh lah. Nggak Purwokerto jauh. dengan Purbalingga dekat ya. Iya, nggak jauh lah, nggak jauh, 15 kilo lah, 15 kiloan dari Purbalingga, dari Purwokerto. Dia kerjanya di Purwokerto, dia di rumah sakit, ya. Oh ya. Rumah sakit ya. Ini perawat. Saya kenal kemarin waktu pelayanan di penjara. Saya kenal waktu Iya. dia pimpin sebagai WL ya, worship leader loh. Wah, saya lihat, wah mantap suaranya ini. Luar biasa ya. Ya, begitu saya ngobrol, saya tawarin untuk pasti ada sesuatu ini manusia satu ini aneh ini, kita lihat, wah saya oke, ada acara nggak untuk minggu depan, karena waktu itu minggu itu penuh ya, schedule untuk podcast saya penuh, adanya minggu depan, boleh nggak? Oh ya boleh. Nah, inilah saatnya podcast ini Mbak Putri ada di sini. Wow. Kalau nggak ketemu saya di pelayanan penjara, saya nggak kenal dia. Mungkin nggak ada di podcast dia, nggak ada di podcast. Ini teman-teman YouTube pada nunjukin jempol tangan semua. Iya. Iya. Ada mau ditanya, Pak Yumbu, silakan. Relax aja. Iya. Mohon maaf tadi sudah dia terlambat bunuh. ini, Mbak Putri. Iya. Salah. Dia sempat bunuh diri dia. Bunuh diri. Iya, tempat bunuh diri juga, ambil silat sudah, tapi dipeluk sama Tuhan Yesus. Itu sudah. Itu sudah. Dengan melihat kembali yang di belakang-belakang itu memang setelah dibandingkan keadaan sekarang ini itu luar biasa. Pak Yumbuk boleh buka kameranya kalau tidak berkeberatan, karena Mbak Putri kepingin lihat ini. Siapa nih orang Sumba ini? Ini orang Sumba ini. Ini ya silakan, ada yang tanyakan, silakan.
Ya, Ya, sebagai perawat tadi bilang ya. ya, perawat. Saya mau tanya, apakah pasien yang dirawat itu Jatuh cinta, pernah jatuh cinta. Tanya gitu aja nggak apa-apa. Karena cantik ya, ini, ya. perawat cantik ini jarang kan? Iya. Iya. Tanya, Yang ada yang saya nggak mau tanya itu pasien jatuh waktunya, cinta? Oh, waktu. waktu melayani pasien gitu. Apakah ada kesempatan untuk menyampaikan kabar baik kepada Nah, mereka begitu? apakah sempat menginjilin istilahnya gitulah Sempat ya? menginjili mereka Menginjilin gitu apa ya? atau Supaya mereka sebab tahu. saya kalau punya kesempatan seperti itu Pak Andre, Ya, kalau saya betul. tidak manfaatkan itu saya menyesal banget. Benar. Saya Ada menyesal banget nanti itu. menyesal. Betul. Makanya saya mau persiapkan diri secara lebih lebih pas begitu Lebih pas, supaya lebih pede lah kita ya. kita ketemu situasi langsung gitu Ya. Oke, dan silakan kita Mbak Putri. ikuti orang itu gitu. Ya, silakan Mbak Putri. Jawab. Ini Bisa kesempatan ketemu sama apa orang-orang damai lah ya. Silakan. orang damai ya, Ya. betul. Eh, Kebetulan kan saya ini sedang menjalani pelajaran tentang penginjilan ya dari Tiranus Bandung. Sudah berjalan beberapa bulan dan sejak saya masuk sekolah penginjilan itu akhirnya saya baru berani untuk berbicara, ngobrol, kesaksian dengan pasien-pasien saya. Iya, Ya sudah ada beberapa saya ngobrol dengan orang damai, cuma ya apa ya, karena kan saya di IGD, jadi ketemu pasiennya sebentar, jadi tidak bisa apa ya intens ketemu lagi, tapi saya selalu kasih apa ya momen itu saya gunakan untuk bisa sharing tentang kebaikan Tuhan buat hidup Amin. saya. iya, Gitu. Jadi saat ada pasien yang sekarat, anaknya lagi dalam kondisi sekarat, saya kan di sampingnya sambil minta doa, doakan putra ibu seperti ini. Kalau dari tempat kami percaya bahwa Isa Al-Masih bisa menolong, menyembuhkan, memulihkan. Jadi dengan begitu perlahan terus mari kita doa bersama. Kalau ibu percaya anak Tuhan sembuhkan, pasti sembuh. Seperti itu, iya, saya iya, kasih waktu untuk bisa saya sampaikan di momen-momen penting seperti itu. Nanti mereka akan mau kita doakan dan mereka pasti akan mau mendengarkan kita sharing tentang kebaikan Tuhan Yesus. Gitu. Tapi tidak bisa berlanjut karena memang hanya ketemunya mungkin sekali dua kali. Tapi saya sampaikan kalau nanti ingin ngobrol lagi, sharing atau ingin curhat, bisa ketemu saya ada di sini. Amin. Oke. berapa bersaudara Mbak Dewi? Silakan. Berapa bersaudara? Berapa? Dua ya, Probalingga. Iya. Purbalingga. Oh, Purbalingga. Nah, Purbalingga. Iya, itu Purwokerto, Purbalingga, Ya, 15 Banyuwangi kilo. ya. Oh, Banyuwangi jauh, Pak. Jawa Timur. Iya. Banyuwangi Jawa Timur. Ini kan Jawa Tengah, Pak. Oh, Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah. Semarang. Semarang ke bawah. Kalau yang di Oh, Jawa iya. Timur Probolinggo. Probolinggo yang Jawa Timur itu. Hampir mirip kah? Probolinggo ini Purbalingga, Pak. Oh, iya, iya. Yang Jawa Timur Probolinggo. Beda O Oh sama ya, A. sebagai perawat Mbak Putri, apakah sudah berpendidikan S1? saya sudah escap nurse, sudah nurse-nya, sudah profesinya. Oh iya. Maksudnya kalau ambil di penginjilan itu bisa kan ambil kalau sudah S1 bisa ambil S2 lagi kan? S2 Iya. teologi atau konseling gitu. Paling bagus kalau konseling juga. Iya, nanti kalau ada kesempatan ini kemarin kebetulan dibuka kesempatannya untuk yang penginjilan itu 1 tahun yang dari Tiranus Bandung. Jadi
kita ikutin saja dulu. Jadi saya juga ingin tahu nih cara mengupas Alkitab, terus menyampaikannya ke orang damai seperti apa, terus yang di Al-Quran ada apa tentang Yesus. Saya kepingin belajar dasarnya dulu. Nanti kalau sudah paham dasarnya, saya sudah bisa ngobrol dengan orang damai. Kalau saya mau lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, paling tidak saya sudah belajar dasarnya dulu. Gitu. Oh iya iya iya. Iya. Terus yang berikut Mbak Putri, mungkin ya kita lewat udara ini kan kita sudah kenalan toh, tapi alangkah bagusnya kalau bisa di-sharekan nomor HP-nya gitu, supaya bisa ada apa namanya, ada komunikasi begitu Mbak Putri. Ada di grup, ada di grup ada. Dia sudah ada di grup, Oh Pak. ada di kompak. Ada, sudah ada di grup ya. Sudah saya undang di Oh grup. mantap mantap. Sudah masuk. Mantap kalau gitu. Pokok yang cantik-cantik saya undang ke grup, Pak. Baru sekali ini tidak Bercanda, ada dipanggil. bercanda, Pak. Coba, jangan dimasukin nanti. Bercanda, Iya, Pak. iya. Tidak, namanya kita ini Iya, orang ada, Kristen ada, kan, ada di grup. Ada di, betul. perlu kita kenal itu saudara-saudara kita Iya, yang betul. di kota-kota Iya. lain gitu, Benar. supaya Ada. satu waktu kita bisa Sering belajar. apa namanya, Ada, sudah ada di share begitu. grup. Ada di grup, Pak. Pengalaman atau dukungan doa juga kan bisa toh Pak Andre. Banget sama Iya, Pak Yumbu di Sumba ya. iya, iya, betul Bu. Iya, luar biasa Saya nih, Pak. Biasanya begitu ini. pelayanan di pelosok-pelosok begitu, kerinduan saya nanti begitu kalau ada kesempatan cuti, saya tuh bisa penginjilan bareng sama teman-teman. Yuk kemana yuk, ke desa mana, ke luar kota kemana, ke pelosok. Pengen begitu, kerinduan saya itu kepengen pelayanan yang di pelosok-pelosok begitu. Oh begitu Mbak. Ini di Sumba tempat saya ini kan boleh bilang termasuk pelosok sudah nih. Oke. Boleh, Pak. Ya, nanti Kirimkan Ya. ongkos tiketnya. Kirimkan untuk ongkos tiket. Boleh. Nanti saya mau juga kasih kirim Oh, ongkos begitu, tiket. Pak Andre. Betul. Kirim Iya, ongkos tiketnya, semoga saya akan Tuhan berangkat. Seperti kemarin saya ke apa? Pelayanan ke Papua. Ya saya kirim kan, kirim ongkosnya. Iya. Saya 6 bulan saya di Papua. Ya, Wow, penginjilan luar sana. biasa. Ya, 6 bulan saya. Jadi apa kegiatan kompak langsung dari Papua sudah? Waktu itu ya, waktu itu tahun 2022 waktu saya ke Oh 23 iya, iya. 2023 ya ke Papua. Iya. Oke baik Mbak Putri, terima kasih banyak untuk share-nya siang hari ini, sungguh memberkati. Oke. Mantap. Ya. Oke. Sekarang jam berapa ini? Mbak Putri mau kerja dia ya. Jam berapa nih sekarang? Oh, jam 1 lebih. Wow. Ya, oke, kita akhiri podcast ini, bisa berikan closing statement ya. Ya, poin pesan moral lah ya untuk teman-teman di YouTube channel juga, di Zoom ini. Silakan, apa pesan moralnya, ya closing statement lah ya. Apa? Silakan, Pak Putri. Ya, kalau bagi saya hidup ini adalah kesempatan melayani dengan kasih, dan firman Tuhan yang selalu saya pegang adalah Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu 3 kunci utama untuk bisa menjalani kehidupan yang Tuhan pakai, Tuhan berkati, penuh dengan kasih karunia damai sejahtera. Itu firman itu yang selalu menguatkan saya. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaan kita, mau susah, mau senang, mau terpuruk, mau kaya, mau miskin, kita berharap sama Tuhan dengan tetap bersuka cita. Karena itu semua Tuhan pasti akan berikan tepat pada waktunya, dan setiap proses yang kita alami, Tuhan punya sesuatu yang luar biasa yang mau kasihkan kepada Amin. kita. Amin. Luar biasa. Wow. Mantap ya, hari ini ya, Selasa 22 Juli ya. Ya, saya dapatnya tentang kesaksian Mbak Putri hari ini ya. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti ya
menjangkau kita, bahkan saat kita sudah menyerah pada hidup, seperti tadi kesaksiannya Mbak Putri kan, udah menyerah pada hidup, udah bosan hidup, mau mengakhiri hidupnya kan. Ya, Mbak Putri adalah bukti ya bahwa titik terendah dalam hidup manusia justru bisa menjadi tempat tertinggi untuk mengalami kasih Allah. Keren nggak ya? Ketika semua orang berpaling, ketika harapan terasa putus atau pupus lah ya, Tuhan justru datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk memeluk. Mbak Putri loh, jangan pernah menganggap diri kalian ya, diri Anda semua tidak layak di tangan Tuhan. Luka bisa jadi jalan untuk menyentuh jiwa yang lain. Mungkin Anda sekarang merasa dibesarkan dalam lingkungan yang rohani, katakanlah ya, tapi tetap bisa terluka, bisa. Mungkin Anda merasa sudah hancur dan tidak mungkin pulih. Ya, seperti tadi Mbak Putri tadi kesaksian. Tapi hari ini ya, saat ini Tuhan ingin Anda tahu, Dia belum selesai dengan hidupmu, ya. Your scars are not a sign of defeat, but proof that grace found you. Ya, lukamu bukan tanda kekalahan, tapi bukti bahwa kasih karunia telah menemukan Anda. Itu ya, God doesn't just save life, He rewrite stories. Ya, Tuhan bukan hanya menyelamatkan hidup, Dia menulis ulang ya, rewrite, menulis ulang seluruh kisah hidup kita. Ya, disinilah hari ini kita bersyukur ya, ada Mbak Putri yang mengingatkan kita supaya apa? Supaya kita semua mengerti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Terkadang ya, orang yang terlihat paling kuat menyimpan luka yang terdalam ternyata. Hari ini ya, kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah jauh. Bahkan ketika kita merasa seluruh dunia meninggalkan kita, seperti yang dialami oleh Mbak Putri tadi kan, sepertinya kok bapak ibu saya kok sepertinya membeda-bedakan ya. Mbak Putri berdiri hari ini bukan karena kuatnya hati Mbak Putri, bukan, tapi karena kuatnya kasih Tuhan yang memeluk di saat hati Mbak Putri patah. Dan kasih itu juga tersedia untuk kita semua. Tuhan sanggup menjangkau siapapun, bahkan di momen tergelap sekalipun. Ya, ketika silat sudah di tangan tadi, yang Mbak Putri tadi ya, karena kasihnya bukan hanya untuk mereka yang baik-baik saja, tapi justru untuk mereka yang merasa sudah tidak layak. Tapi dengar baik-baik, perhatikan ke depan ya. Sometimes the darkness moment become the doorway for the brightest light. God find you where no one else can. Kadang momen tergelap justru jadi pintu bagi terang terbesar. Kasih Tuhan menemukan Anda semua di tempat yang tidak bisa dijangkau siapapun. Ya, amin. Terima kasih atas kesaksiannya. Kita tutup dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kisah nyata yang menggetarkan hati kami dari kesaksian Mbak Putri, yang menyadarkan kami semua bahwa Bapa hadir bahkan di saat yang paling sepi, yang paling gelap. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Bahkan ketika kami ingin menyerah, terima kasih karena Engkau
mengasihi kami bukan karena kami sempurna, tapi karena kami adalah milik-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa agar kesaksian dari Mbak Putri hari ini tidak hanya berhenti di telinga kami, tetapi masuk ke hati kami yang terdalam, terus mengubah cara kami memandang hidup dan menyalakan kembali harapan yang mungkin hampir padam. Kami tutup podcast hari ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati dengan kesaksian Mbak Putri. Boleh sama-sama katakan amin. Wow, luar biasa Mbak Putri hari ini ya. Luar biasa, terima kasih Pak Yumbuk, Pak Daniel, Bu Poni, dan teman-teman di YouTube channel sudah luar biasa banyak sekarang. Sudah tidak ada kesempatan bertanya. Terima kasih ya, saksiannya luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu lagi besok dengan kesaksian yang lebih dahsyat lagi. Besok lagi, jangan terlambat Pak Yumbuk ya. Luar biasa besok. Luar biasa. Amin. Terima kasih Mbak Putri, Tuhan berkati.